kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam kondisi sehat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hang Tua Pekanbaru, Ketua Stikes dan Stemik beserta jajaran, yang teristimewa Bapak-Bapak narasumber kita, Bapak Ibu dosen, tamu undangan yang telah hadir di hadapan kita secara virtual, serta rekan mahasiswa baru yang berbahagia. Perkenalkan, saya Emilionita yang akan memandu pemaparan materi serta diskusi dengan 3 narasumber kita pada 3 jam ke depan. Saya akan menemani saudara dan saya merasa senang sekali berada di sini di tengah-tengah calon penerus bangsa yang akan datang. Baik, pemaparan 3 materi telah dipilih topik yang menjadi isu tren terkini di jagat raya yang akan disampaikan 3 pemateri kita yang telah diperkenalkan terdahulu oleh Bu Kiki. Pertama, pakar di bidang kesehatan yaitu Bapak Dr. Ede Surya Dharma, SKMMDM. Kemudian kedua adalah pakar di bidang pendidikan Bapak Prof. Dr. Andes Haji Safrani, MSI. Kemudian ketiga adalah pakar di bidang IT yaitu Bapak Insinyur Ono W. Purbo, PhD. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai sesi pertama kita akan dengan pemaparan dari narasumber pertama kita yaitu Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, SKMMDM, dengan topik Kesehatan Masyarakat, Manajemen Pandemi dan Kebijakan SDM Kesehatan pada Era Pandemi COVID-19. Sebelum kita beri kesempatan kepada beliau, izinkan saya memperkenalkan dan membacakan CV beliau. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pusat. Beliau pada saat ini adalah sebagai dosen di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Beliau juga sebagai seorang Ketua Prodi S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit FKM UI. Kemudian beliau juga Ketua Perhimpunan Pendidikan S2 Perumahsakitan Indonesia. Beliau pada saat ini sekaligus adalah anggota Tim Pakar Kesehatan Masyarakat Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 2020 sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan sarjana beliau tempuh di Universitas Indonesia, pendidikan magister beliau tempuh di Asian Institute of Management Philippines, pendidikan doktor beliau tempuh di Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita akan dengar pemaparan beliau hingga pukul 9.15, dan jika ada pertanyaan dari saudara mahasiswa, silakan peserta untuk melayangkan pertanyaan melalui room chat. Kepada Bapak Ede, kita sambut dengan meriah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Emi, ini kalau menggunakan bahasanya Pak Ketua, Pak Dr. Jenal, Ibu Emi ini makin cantik saja kan gitu. Iya, dia jadi ya Pak ya? Ratu Riau tuh Pak. Ratu Riau kalau Bu Kiki, karena saya baru ketemu langsung, wah cantik sekali kan. Kalau Bu Emi makin cantik saja kan gitu. Iya. Biar Pak Nofrinya makin semangat kan, karena beliau sudah jadi rektor juga. Kemudian yang terhormat ini ada senior Dr. Ono, kemudian guru saya Prof. Safrani, lalu tadi Pak Hanafi, Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyampaikan sesuai permintaan, ini kuliah perdana, tapi formatnya webinar ya, jadi nanti mahasiswa sabar saja nih, karena sampai siang ya. Ya. Baik, saya izin share. Ada 3 topik yang ingin saya sampaikan sesuai permintaan ya. Jadi bicara tentang kesehatan masyarakat, kemudian manajemen pandemi, lalu kebijakan SDM kesehatan pada era pandemi COVID-19. Kalau mendengar obrolan tadi, barangkali mendengarkan ya, bagaimana Dr. Ono bisa menangani hipertensinya yang itu sudah sangat kritikal ya, karena sudah urgensi itu di 200 gitu ya. Sekarang sudah normal dengan menggunakan teknologi gitu kan. Nah sebenarnya ini yang kita cari, artinya ketika orang lu mampu menyehatkan dirinya gitu ya, bukan mengantungkan kepada orang lain. Ini barangkali esensi dari public health sebenarnya. Jadi terima kasih ya, Dr. Ono sudah memberikan contoh bagaimana menyehatkan diri dan tidak bergantung gitu ya kepada orang lain. Sebenarnya ini yang kita cari ya.
Jadi teman-teman, kalau kita lihat definisinya WHO tentang kesehatan, sehat itu kondisinya sejahtera dari aspek fisik, mental, dan sosial, tidak hanya tidak ada yang penyakit ataupun cacat. Jadi dua di sini, tidak sakit dan tidak ada cacat gitu. Nah, artinya bukan tidak ada cacat dalam arti tidak boleh cacat, karena cacat bisa jadi bawaan kita dari lahir. Tapi kita bisa berfungsi normal gitu. Nah, kemudian ini diperkuat ya dengan deklarasi dari PBB atau United Nations bahwa setiap orang itu punya hak untuk hidup dengan standar yang cukup memadai untuk bisa hidup sehat dan bisa sejahtera bagi dirinya dan bagi keluarganya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk makanan, pakaian, bahkan ke medical care ya, spesifik dikatakan di sini, yang membuat dia bisa mengendalikan hidupnya pada situasi yang di luar kendalinya. Jadi di sini memang tugas negara. Indonesia sudah meratifikasi charter piagam WHO dan PBB, kita mestinya bertanggung jawab ke situ. Jadi dengan berbagai cara sesuai kemampuan masing-masing negara. Nah, ini lihat undang-undangnya, kesehatan ini merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Dengan definisinya, kita jauh lebih lengkap ya, karena sehatnya itu fisik, mental, spiritual, bahkan sampai ke sosial. Lengkap sekali. Jadi kalau saat ini kita bisa berkumpul dengan pembicaranya 3 nih, luar biasa ya. Ada satu dari kesehatan, 2 dari pendidikan, 3 dari teknologi informasi, ini luar biasa. Jadi kepada mahasiswa baru, selain saya ucapkan selamat menjadi mahasiswa baru di STIKES dan Sekolah Tinggi Informasi Hang Tuah, maka saya pun mengucapkan selamat. Anda di awal kuliah mendapatkan 3 sajian yang lengkap ya. Sehat badannya kan gitu ya, kemudian cerdas pemikirannya, lalu sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga Anda bisa menjadi skillful dan tentu saja bisa sesuai dengan zamannya dan siap untuk menjadi orang yang jauh lebih produktif ke depan. Nah, kalau kita lihat ada sebuah paper yang bagus ya, jadi judulnya Philosophy of Health, Life as Reality, Health as Universal Value. Definisinya diperjelas bahwa kesehatan itu adalah kenyamanan yang bisa ya, kenyamanan yang berfungsi dan bisa dipelihara gitu. Jadi kalau kita sehat maka kita nyaman ya. Tadi bicara Pak Dr. Jenal dengan Pak Ono, makan apa tadi Pak? Makan sate Haji Syukur di Padang Panjang gitu ya. Kalau saya Februari kemarin di itu Pak, di Kota Padang itu ada namanya Menangkabo, bukan Minangkabau. Nah, warung baru. Jadi makan apapun nyaman kan? Kenapa? Karena kita sehat. Tapi kalau tidak sehat, apapun menjadi tidak nyaman. Bahkan berbagai fasilitas yang kita miliki, kita pernah punya jalan tol 1000 km dari Jawa ujung Banten sampai ke ujung Jawa Timur, nggak ada yang pakai itu Pak. Kenapa? Takut COVID kan begitu ya. Ini situasinya. Jadi betul-betul kesehatan itu harus kita pelihara senyaman mungkin gitu. Ini definisi terbaru yang baru keluar papernya pada tahun 2020 kemarin. Gitu. Nah, beliau mengingatkan bahwa yang namanya sehat itu ada di level sistem imun, di sel gitu ya, ada di level self atau manusia kita sendiri, kemudian ada di sistem sosial gitu. 3 levelnya harus disehatkan semuanya. Jadi tidak boleh kemudian kita satu saja. Teknologi yang dipakai oleh Dr. Ono itu sebenarnya bisa jadi memperbaiki di level sel gitu ya, perubahannya itu. Dan ini juga harus kita lakukan. Dan semua saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia tidak divaksin gitu ya, kemudian perilakunya juga sembarangan, tapi kok bisa sehat saja gitu ya. Nah, bisa jadi dia adalah orang yang terlindungi karena di level sosial tercapai yang disebut dengan herd immunity kan begitu. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidup di lingkungan yang tidak baik, tapi dia bisa sehat. Kenapa? Karena bisa jadi dia sudah divaksin dengan baik, termasuk kemampuan self-nya untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini pada akhirnya bukan kita memilih salah satu kalau bicara public health. Bagaimana negara bisa memfasilitasi kita bisa sehat di level sel, bisa sehat di level self atau individu, perilaku kita hidup bersih, sehat dan berjalan, dan juga bisa sehat di level society seluruhnya gitu. Barulah kita akan menjadi bangsa yang produktif. Kenapa? Karena uangnya tidak habis untuk membiayai kesehatan. Ini barangkali essence dari public health yang teman-teman tolong perhatikan para mahasiswa baru, baik itu di mahasiswa kesehatan masyarakat maupun informatika, supaya Anda bisa paham. Nah, dia lihat di sini, jadi is and disease ya. Jadi is itu kan enak. Sebaliknya disease atau penyakit itu adalah
situasi ketika tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Contoh ya, chronic disease, tadi kita bicara tentang chronic disease ya, misalnya darah tinggi. Mungkin dokter bisa refleksi dulu, apa sebabnya kan gitu. Dugaan saya sih satu, hobinya makan enak, gua mager ya, malas gerak kan begitu ya. Kalau ini bisa kita fungsikan dengan baik, insya Allah beres gitu ya. Nah kalau saya lain Dokter Ondo, saya juga sekarang menjadi penderita darah tinggi gitu. Makan saya kontrol ya, tetap yang enak-enak saya makan gitu ya, tapi jumlahnya dikontrol. Perilaku olahraga saya hari ini aja saya belum olahraga karena langsung masuk ya. Biasanya saya olahraga jam 8 ya, sudah panas gitu ya. Ini 30 menit, sore jalan-jalan sekitar 30-40 menit gitu ya. Itu saya lakukan supaya body shape-nya tetap ya dilakukan seperti itu. Tapi saya masih tetap darah tinggi. Kenapa? Ternyata darah tingginya urgensi gitu ya. Ketika saya tidak melakukan aktivitas dengan baik, bisa-bisa tiba-tiba naik. Karena itu ini harus dipahami, masing-masing orang harus memahami kondisinya. Kembali lagi, jangan menyerahkan kepada orang lain gitu. Ini penting sekali. Nah, jadi kesehatan itu teman-teman lihat ya, levelnya itu dari mulai di bawah sel. Ini dua penulis ini nggak berani. Ini namanya penulisnya kan namanya adalah Julian M. Saed dan James Prahosta ya. Tidak berani apa di bawah sel gitu. Hanya mengatakan level below sel. Kalau saya boleh berkata seharusnya ini Pak Zainal ya, ini ilmu kita. Di sinilah sebenarnya iman kita kan begitu ya. Karena kalau imannya nggak hidup, ya orang boleh aja hidup. Tapi itu mayat hidup kan gitu ya, kalau imannya tidak ada. Jadi di bawah sel itu sebenarnya ada lagi. Tapi para penulis hanya mengatakan ada sel, ada self, ada society, kemudian above society itu kita sebut dengan public health, dan ada kebijakan global international health. COVID mengajarkan kepada kita ada masalah tadinya di Wuhan, tapi sekarang tersebar kemana-mana. Tidak usah lagi bicara tentang konspirasi, karena kalau sudah di depan kita mau apa gitu ya, kecuali konspirasi itu magic word. Dengan mengatakan konspirasi, COVID-nya hilang gitu ya. Ini sesuatu yang berbahaya kalau kita memahami seperti itu. Jangan salah, ada kawan saya seorang lawyer gitu ya, ketika keluarganya termasuk dia kena COVID, dia hanya mau minum vitamin, nggak mau minum obat. Saya meyakinkannya rada susah gitu. Bang, kebetulan dari Batak ya, abang nggak boleh berpikir begitu. Kalau di Bogor ada 1.000 singa dan 1.000 harimau lepas, abang mau bilang konspirasi, boleh gitu ya. Tapi masalahnya sekarang harimaunya sudah di depan abang, sudah menerkam, alias COVID-nya sudah ada di tubuh abang. Kalau abang nggak minum obat, mau tuh nanti anaknya jadi yatim dan sebagainya. Coba pikirkan gitu lah. Bukan nakut-nakutin, ini cuman berpikir logis saja. Situasi seperti ini, maka kita mesti mempercayakan kepada ahlinya gitu. Ini kira-kira seperti itu. Nah, karena itulah maka mahasiswa, tolonglah kalau jadi ahli jangan tanggung gitu ya, supaya Anda bisa menjadi ahli, menggantikan seperti yang tadi Bu Emi teruskan, akan menjadi penerus kita semua gitu ya. Karena setiap orang ada masanya, dia akan tampil kemudian mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka memahami public health, sains dan artnya harus dipahami dengan benar gitu ya. Nah, public health itu kalau kita lihat riwayat ya, yang paling dominan definisinya disampaikan oleh Profesor Charles Edward Emory Winslow. Ini beberapa bulan mungkin beliau sampaikan ketika pandemi flu Spanyol 1916-1918 itu berlangsung selama 36 bulan persis ya, dengan waktu itu penduduk dunia baru 1,5 miliar, yang terkena 500 juta, sepertiga penduduk dunia terkena. Bayangkan saat itu transportasi belum secanggih sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kita baru sekitar 250 gitu ya seluruh dunia, artinya masih relatif terkendali dibandingkan dulu. Nah, prinsipnya adalah negara ini mesti menyehatkan masyarakatnya agar setiap rakyat itu bisa terpenuhi hak hidupnya untuk sehat berumur panjang. Nah, dengan pendekatan sistem mungkin lebih gampang ya. Jadi memungkinkan setiap warga negara untuk merasakan hak hidupnya untuk sehat berumur panjang. Dan disinilah jati diri seorang public health, yaitu dia bisa memilih perannya sebagai seorang miracle atau bisa menyajikan miracle. Apakah sebagai seorang manajer, sebagai innovator, sebagai researcher, apprenticer, mencari terus kesempurnaan, belajar lagi dan belajar lagi. Jangan lupa menjadi kementerian, bekerja dengan masyarakat, dan menjadi leader ataupun seorang educator. Ini harus kita lakukan. Dalam bahasa Indonesia ini ya. Jadi prinsip dari public health adalah pada akhirnya setiap warga negara dipenuhi hak hidupnya untuk sehat dan berumur panjang. Jadi
ini tugas kita negara. Kan itu tolong pahami proses yang kita lakukan adalah preventif. Jadi ketika masih sehat, sehatkan lagi. Ya. Kalau ada ancaman penyakit, lakukan perlindungan spesifik dengan vaksinasi salah satunya atau pakai APD, ya, termasuk pakai masker. Ketika ada ancaman penyakit, segera temukan penyakitnya dan obati secara paripurna. Kemudian batasi jangan sampai cacat, kalau cacat lakukan rehabilitasi. Karena itu prinsip protokol kesehatan itu bukan protokol untuk COVID, tetapi untuk meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit, keparahan, kecacatan, kematian, dan kerugian ekonomi. Jadi lengkap semua seperti itu ya. Nah disinilah maka ketika akan menyehatkan, ini semua harus terlibat gitu. Jadi jangan menunggu di pelayanan, tapi sedari awal kita harus mengusahakan udara yang bersih, air yang bersih, makanan yang sehat, termasuk gaya hidup kita yang sehat, dan juga tempat tinggal yang sehat, dan itulah semua orang mesti terlibat. Jadi kalau hari ini kita seminar kesehatan, ada dari pendidik, dari ahli IT hadir di sini, ini luar biasa. Kenapa? Karena kita membutuhkan semua orang untuk menyehatkan dirinya dan menyehatkan bangsa ini. Kemudian lihat pelayanan yang terbaru, Essential Public Health, nanti ini yang akan dipelajari oleh mahasiswa di sekolah, di kampus kita ya. Essence di dalamnya adalah equity, pemerataan. Kenapa? COVID mengajarkan 2 orang terinfeksi di Indonesia pertama kali ya ditemukan pada tanggal 20 Maret 2020. Tanggal 2 Maret 2020 diumumkan tanggal 3, sekarang menjadi 4.300. 4.300 kasus. Jadi artinya apa? Tidak boleh kita lengah, masih ada kasus itu harus diselesaikan dan tidak boleh kita membiarkan orang sakit. Ini pemerataan. Jadi kalau dilihat dari segi keadilan barangkali ini sangat adil karena inilah yang kita harapkan. Jangan sampai ada orang tidak sehat, gitu. Karena dia akan menularkan kalau itu penyakit menular. Intervensinya mesti jelas ya. Ini mahasiswa akan belajar nanti dari individu, keluarga, masyarakat sampai ke pemerintahan daerah dan sampai ke pusat. Kemampuan ini harus Anda kuasai. Begitu juga kerjasama dengan seluruh sektor pembangunan. Apakah itu pemerintahan, ya, akademisi, media, kemudian masyarakat dan juga bisnis. Jadi jangan menyempitkan nanti kalau sudah jadi sarjana kesehatan masyarakat atau master, kerjanya hanya di pemerintahan saja karena peluang Anda lebih banyak. Jadi jangan tanda kutip ya, kufur nikmat hanya satu doang padahal peluang kita jauh lebih banyak. Nah, yang berikutnya adalah perluas wawasan karena public health itu sebenarnya adalah kesehatan bangsa dan tugas bangsa tentu saja bagaimana menyambut manusia baru yang jauh lebih sehat. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan eksistensi kita selama mungkin, karena kalau orang tidak eksis sakit dia akan berbaring, kalau wafat mohon maaf dia akan masuk lagi ke dalam kuburan kan begitu ya, kembali ke tanah. Yang berikutnya tentu saja bagaimana meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas ini harus ditingkatkan. Terakhir adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada para senior citizen. Ini terima kasih Bapak Zainal yang sudah memberi contoh bagaimana menjadi lansia yang tetap mandiri, tetap produktif gitu ya. Jadi kan saya yakin di ruangan ini semua ingin menjadi lansia kan gitu kan? Ada nggak yang ingin mau menjadi lansia? Kayaknya nggak bakalan kan, karena kalau tidak mau menjadi lansia berarti Anda akan missing in action, hilang di tengah jalan gitu ya. Baik, karena itulah maka investasi harus selalu ada ya, dan itu harus sampai ke level keluarga dan individu. Ini catatannya. Nah, di sini juga perlu dipahami ya. Pada dasarnya kalau mau disimpelkan urusan negara itu 2 saja. Satu ngurus public facility. Ini yang kemudian akan kita lihat bermewah-mewah, gedung yang tinggi, jembatan, jalan tol lah, macam-macam kan gitu ya. Yang kedua adalah orang supaya bisa menikmati. Jadi ada public facility dan public health. Disinilah seorang public administrator harus berpikir bagaimana menyeimbangkan hal ini. Mengapa? Karena kapasitas yang tinggi menjadi tidak bermanfaat, tidak kita pakai ketika ancaman penyakit begitu tinggi. COVID sudah mengajarkan kita tentang hal itu. Nah, karena itu mahasiswa tolong kuasai keilmuan ini lengkap gitu ya. Nanti Anda akan belajar metode public health, yaitu epidemiologi, biostatistik, AKK, Promkes. Lalu areanya kesehatan lingkungan, ke K3, ke gizi dan Kespro, plus pelayanan yang menyatukan ya. Dan ini harus Anda pahami dari menyehatkan individu, keluarga, masyarakat sampai ke pemerintahan umum karena semua berefek, termasuk bisnis semua juga berefek. Termasuk di sini adalah teknologi terkininya diikuti gitu ya. Jadi bukannya teknologi informasi ya, termasuk teknologi pengolahan datanya, teknologi tepat guna yang ada di masyarakat, semua harus Anda kuasai. Kalau tadi Pak Zainal berbicara bagaimana menyambungkan mahasiswa Kesmas dengan mahasiswa informatika supaya aplikasi-aplikasi itu jangan kemudian
tidak dipakai, tapi menjadi sesuatu yang memang akan dipakai oleh kader di level paling bawah. Bahkan bila perlu rumah tangga itu punya aplikasi hidup sehat gitu ya, yang nyambung dengan kader, nyambung dengan puskesmas, sehingga yang namanya rekam medis itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau sekarang kan rekam medis nempel ke rumah sakit, bukan nempel ke orangnya gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat manajemen pandemi seperti apa. Ya. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Pandemi ini masih berlangsung ya, seperti Solitan Effect. Jadi naik turun dan bisa naik lagi ya, karena Solitan Effect itu modelnya tidak satu, begitu banyak pilihan. Nah, contoh ya, kedepannya ini betul-betul kita masih tanda tanya seperti apa. Gitu. Nah, kita lihat ya, pada saat kasus Indonesia tinggi-tingginya, waktu itu kasus aktif kita pada 24 Juli 574 kasus ya. Nah, di sini sebenarnya saat itu dunia itu belum tinggi-tinggi banget gitu ya. Nah, kemudian apakah kita sudah sampai ke puncak harian? Sekarang kita sedang turun, alhamdulillah, semoga turun terus gitu ya. Nah, tapi waspada harus selalu ada. Kenapa? Karena Singapura tiba-tiba per kemarin hampir 2.500 ya, dengan kematian 11, heboh Singapura gitu ya. Kalau Australia satu aja misalnya di Melbourne, satu kasus langsung kotanya ditutup dulu gitu. Seperti itu responnya. Nah, ini adalah kejadian penyakit yang kemudian juga harus kita pakai untuk memahami bagaimana sebenarnya kita mencegah penyakit. Jadi kejadian penyakit itu interaksi antara host, ya, kita manusia dengan agent atau dalam ini virus corona dan lingkungan kita. Maka tugas kita adalah putus ini, jangan sampai ada penularan gitu ya. Kemudian di masyarakat kita memilih dengan PSBB dan PPKM supaya penularan ini bisa selesai gitu. Nah, manajemennya adalah to prevent, to detect, dan to respond. Nah, kemudian to respondnya WHO mengatakan ada to detect, to test, to isolate, treat, and trace. Ini adalah bagian dari proses manajemen pandemi di sini. Yang berikutnya adalah ini tolong dilihat, ternyata yang paling baik memang menyingkirkan. Jadi jaga jarak. Ya. Yang paling baik itu menyingkirkan, ya. Mengisolasi. Gitu. Tetapi kita kesulitan karena itu kita pakai PPE atau dalam hal ini APD ya seperti itu. Kemudian dengan demikian maka penanganan lingkungan harus diutamakan di dalam penanganan penyakit menular. Yang berikutnya adalah tidak ada informasi tunggal, ada tanggung jawab pribadi, tanggung jawab bersama harus selalu dilakukan, termasuk vaksin. Jadi mahasiswa idealnya dia dapat vaksin, kalau dosen seharusnya sudah dapat semua ya. Nah berikutnya adalah ini to prevent. Prinsip dari to prevent apa sih? Memastikan semua puskesmas masyarakat melakukan upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan. Jadi preventifnya ada di situ. Kenapa? Karena masyarakatlah garda terdepan ya dalam penanganan penyakit. To detect jelas ya, yang kita harapkan adalah semua kabupaten kota itu memiliki kemampuan melakukan deteksi dini dan konfirmasi ya. Atau kalau harus dirujuk ke tingkat provinsi gitu. Jadi tidak perlu ke daerah lain. To respond jelas di sini kita harapkan ya, memastikan kabupaten kota memiliki rumah sakit yang mampu merawat, bahkan bila perlu mampu merawat dan tidak ada yang meninggal. Nah kalau ini boleh kita mengatakan ini sudah jadi endemis, kenapa tidak ada yang meninggal ya? Tapi kalau masih meninggal, penularan masih tinggi, itu sangat berbahaya. Dan masyarakatnya tangguh, jadi bisa hidup dengan COVID, kalau ada masalah bisa menangani sendiri, ini tantangannya. Jadi silahkan dipikirkan di Riau seperti apa, kan seperti itu. Nah kemudian ini yang kita harapkan, jadi kebijakan itu jangan hanya sampai ke kabupaten kota, tapi sampai ke RT, RW, kampung tangguh itu satu yang betul-betul berwujud, termasuk aplikasi teknologi informasi yang terbaru, kita harapkan seperti itu. Jadi ada macro intervention yang bentuknya adalah misalnya PSBB, pemerintah terlibat, ada dashboard smart city, dan yang mikro yang betul-betul di level masyarakat. Ini kita sangat harapkan modelnya seperti itu. Sehingga intervensi ini mencakup seluruh kehidupan gitu ya. Yang ujungnya apa sih? Seharusnya adalah mengedukasi, membudayakan masyarakat, dan yang kedua adalah perkuat pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat yang mampu mencegah, pelayanan kesehatannya mampu menangani kasus sehingga tidak ada yang meninggal, dan kalau ada kasus segera dideteksi dengan cepat dalam waktu 24 jam sudah diketahui. Sehingga hasil yang kita harapkan adalah setiap individu mampu melakukan PHBS, kemudian kita punya leveling gitu atau piramida hidup sehat ya, semua individu bisa sehat, puskesmas lebih banyak bekerja masyarakat, semua Pemda mampu menangani COVID, kemudian semua keputusan atas dasar data. Jadi seperti itu, terakhir adalah semua bekerja untuk menyehatkan bangsa ini. Ini yang kita harapkan hasil akhirnya.
Nah sekarang kalau kita lihat manajemen SDM kesehatan saat pandemi, saya cari-cari, alhamdulillah dapat ini ya, dapat kebijakan penguatan sumber daya SDM kesehatan, kolaborasi pusat daerah oleh Bapak Kepala Badan waktu itu masih Dr. Usman Somantri, dan ini untuk di Riau gitu datanya gitu ya. Nah yang jadi persoalan adalah update ini sampai sekarang belum ada gitu ya. Jadi tidak ada, dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Yang jadi persoalan terus SDM kesehatan ini adalah kurang terus gitu ya. Ini persoalannya. Jadi kita belum pernah memiliki SDM kesehatan yang utuh gitu ya. Kemudian permasalahan selalu jumlah jenisnya kurang, retensi yang nggak baik, kemudian pemerataan yang nggak bagus, plus kompetensinya. Jadi ini juga jadi isu gitu ya. Ini contoh dilihat ya, ternyata kekurangannya masih banyak, tenaga kesehatan masyarakat masih kurang ya. Ini sebenarnya baru perhitungan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah menghitung sendiri bisa jauh jadi lebih banyak. Tenaga kesmas jelas kekurangannya, puskesmas pun tidak seluruh puskesmas ada tenaga kesmas. Namanya puskesmas, tapi tenaga kesmasnya nggak ada, kan ajaib begitu ya. Kemudian ini yang di rumah sakit juga kita lihat tenaga kesmas itu sangat kekurangan, jadi masih banyak kurangnya. Kemudian kalau kita lihat ketersediaan jelas ya sebenarnya ada, tapi pelaksanaannya kurang baik gitu. Nah, jadi di sini barangkali kalau kita lihat ya tahun 2018 gambarnya seperti ini, dan ini belum ada perubahan sampai sekarang gitu. Nah ini ada penelitian berikutnya, ternyata kesediaan SDM ASN ini juga ya, untuk kesehatan ada 18 provinsi yang kekurangan gitu. Riau termasuk yang kekurangan. Kemudian ASN ternyata memang ada kebijakan sepertinya menurunkan jumlah ASN gitu ya. Tapi pegawai tidak tetapnya akan ditingkatkan. Ini memang kebijakan nasional seperti ini. Nah, mari kita pahami, benteng pertahanan melawan COVID atau penyakit pada dasarnya adalah garda terdepan itu masyarakat. Yang kedua adalah primary healthcare, garda terakhir adalah rumah sakit. Jadi jangan dibalik. Kalau kemarin yang mengatakan rumah sakit garda terdepan itu salah ya. Karena masyarakat adalah yang ekspos dengan musuh, penjajahan, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, hoax, penyakit, bakteri, virus, termasuk SARS-CoV-2 penyebab COVID ini juga masyarakat duluan gitu. Jadi seharusnya SDM pun ya prioritas rekrutmen itu sesuai dengan prioritas lawan COVID. Kalau kita memprioritaskan penanganan pada pencegahan, maka SDM yang terdepan yang lebih banyak. Sayangnya 10.256 puskesmas sampai saat ini belum semua tenaga kesmasnya ada, belum ada epidemiologinya, belum juga ada tenaga promosi kesehatan. Ini tantangan kita gitu. Mudah-mudahan ada breakthrough lah untuk Riau ya, karena eranya desentralisasi. Jadi ini jelas sekali ya. Kita lihat tenaga kesmas itu hanya 5,1% yang ada di puskesmas. Jadi mengharapkan apa? Ini persoalan yang kita hadapi ya. Nah, kebijakannya adalah ternyata rekrutmen relawan gitu ya. Jadi bukan mempusatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan sehingga kita bisa tangguh melawan COVID, dan pasca COVID pun kita bisa mampu. Ternyata tidak. Yang kita lakukan hanya merekrut relawan, dan tidak ada kebijakan baru yang mengarahkan kepada rekrutmen ASN yang tetap untuk menguatkan kesehatan masyarakat kita. Ini catatannya. Kalau saya klik lebih jauh, silahkan. Hampir semua dinas kesehatan, rumah sakit merekrut relawan. Gitu. Inilah barangkali kebijakan SDM terakhir yang tentu saja sangat disayangkan karena ini tidak berjangka panjang. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Pak Ede. Tepuk tangan bagi kita semua. Baik saudara mahasiswa, untuk menghemat waktu, Pak Ede, kami harapkan untuk stay tune di situ. Kita akan lanjut untuk pemateri kedua. Namun jika ada pertanyaan kepada Bapak Dr. Ede, silakan peserta untuk menuliskan di room chat yang telah kita sediakan. Nanti setelah sesi paralel selesai, kita akan bacakan dan kita akan serahkan ke narasumber. Baik, terima kasih Pak Ede. Kami akan masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi oleh pakar pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Safari. Halo. Bisa kita mulai, Bapak? Halo.
Halo Bapak. Baik. Baik, peserta webinar kuliah perdana yang berbahagia pada pagi hari ini, Bapak Prof. Safrani telah hadir di hadapan kita, akan memaparkan tentang Merdeka Belajar di Kampus